Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alivia Satila Deva Khairunisa dengan NIM C1L021001. Pada pagi hari ini akan menjelaskan materi dari acara keempat, praktikum pengelolaan dan perencanaan daerah aliran sungai, yaitu mengenai kekritisan lahan daerah aliran sungai. Nah, dalam menjelaskan pada pagi hari ini, saya akan dibantu dengan file PowerPoint. Oke, jadi seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi bahwa materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai kekritisan lahan daerah aliran sungai. Nah, sebelum memulai, kita harus mengetahui dulu apa itu lahan kritis. Jadi lahan kritis itu singkatnya adalah lahan yang mengalami degradasi atau kerusakan sehingga kehilangan fungsi ekologisnya, terutama dalam mendukung produktivitas pertanian, menjaga keseimbangan hidrologi, dan mendukung kehidupan flora dan fauna. Kerusakan ini sering ditandai oleh hilangnya vegetasi, erosi tanah, menurunnya kesuburan tanah, serta terganggunya fungsi ekosistem lainnya. Faktor penyebab lahan kritis ini apa saja sih? Jadi bisa dibagi menjadi dua, yang disebabkan karena aktivitas manusia itu sendiri dan disebabkan oleh faktor alam. Aktivitas manusia itu sendiri bisa berupa seperti deforestasi atau penebangan hutan secara besar-besaran tanpa perencanaan. Kemudian bisa juga disebabkan oleh pertanian intensif tanpa memperhatikan prinsip konservasi tanah, serta bisa disebabkan juga oleh urbanisasi atau pembangunan infrastruktur yang tidak terkendali. Ini bisa jadi berada di wilayah-wilayah perkotaan ya. Kemudian ada faktor alam juga, dapat berupa erosi oleh angin maupun air, terutama di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Lalu bisa juga karena tanah longsor akibat kemiringan lahan yang curam, karena perubahan iklim yang mempercepat proses degradasi tanah, kemudian juga karena penggunaan pupuk kimia berlebih yang merusak struktur tanah dan kesuburan tanah, serta bisa juga disebabkan oleh overgrazing oleh hewan ternak yang menghabiskan vegetasi penutup tanah atau lahan. Nah, dampak dari lahan kritis ini sebenarnya ada banyak tentunya, tapi di sini saya akan mengambil 3 poin utama. Yang pertama tentu saja akan berdampak pada kerusakan ekologis, seperti penurunan biodiversitas akibat hilangnya habitat alami, gangguan siklus hidrologi seperti berkurangnya resapan air. Kemudian yang kedua bisa menjadi dampak kerugian ekonomi seperti penurunan produktivitas pertanian itu kan akan berdampak pada penghasilan ya. Jadi kerugian ekonomi juga. Kemudian akan berdampak juga pada biaya rehabilitasi lahan yang tinggi karena ketika lahan itu sudah rusak, sudah menjadi lahan kritis itu akan sangat sulit untuk mengembalikan atau merehabilitasinya, tentunya akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan yang terakhir bisa juga berdampak pada dampak sosial seperti meningkatnya potensi bencana seperti banjir dan longsor. Kalau potensi bencana ini meningkat, tentu saja kesejahteraan atau kehidupan masyarakat dan kehidupan sosial itu akan terganggu. Dan bisa juga berdampak pada berkurangnya kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Nah, ini ketika lahan itu kritis, pasti vegetasi dan kesuburan tanah itu akan menghilang kan. Nah, ini bisa berakibat pada berkurangnya kualitas hidup masyarakat, sehingga masyarakat itu akan kesulitan untuk bertahan hidup, terutama untuk mereka yang bergantung sekali pada sumber daya alam yang ada. Oke, selanjutnya adalah mengenai metodologi analisis kekritisan lahan. Jadi kekritisan lahan daerah aliran sungai itu dapat dianalisis atau kita ketahui itu dari menggunakan 4 pendekatan atau 4 cara ya. Yang pertama itu bisa menggunakan analisis spasial dengan Geographic Information System atau GIS, di mana kita menggunakan peta kemiringan lahan, tutupan lahan, dan jenis tanah untuk menentukan wilayah kritis. Nah, ini sebenarnya materi ini ada di
acara keempat kita pada praktikum pengelolaan dan perencanaan daerah aliran sungai. Kemudian pendekatan atau metode yang kedua itu bisa menggunakan indeks kekritisan lahan, yaitu dengan mengukur tingkat kekritisan berdasarkan parameter seperti erosi, kesuburan tanah, dan tingkat kerusakan vegetasi. Yang ketiga bisa juga menggunakan survei lapangan dengan mengumpulkan secara langsung data mengenai kondisi fisik lahan, jenis vegetasi yang ada, dan praktik pengelolaannya. Dan yang terakhir, dapat menggunakan pendekatan atau metode analisis hidrologi, di mana kita menilai dampak kekritisan lahan terhadap aliran air di daerah aliran sungai. Lalu, bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kekritisan lahan ini? Yang pertama, itu tentu saja melakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dengan penanaman kembali vegetasi atau reboisasi dan penghijauan. Kemudian juga dapat menggunakan cara dengan melakukan pembuatan terasering untuk mencegah erosi di lahan miring. Nah, yang kedua, kita dapat melakukan pengelolaan tanah berkelanjutan dengan cara menggunakan pupuk organik, lalu menerapkan teknik konservasi tanah dalam praktik pertanian. Kemudian juga bisa dengan rotasi tanah untuk menjaga kesuburan tanah. Nah, yang ketiga, kita bisa melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, khususnya dengan menjaga lahan atau tanah yang ada di sekitar kita. Lalu bisa dengan program agroforestry atau mengenalkan program agroforestry kepada masyarakat yang lebih mengintegrasikan pertanian dengan penghijauan. Dan yang terakhir, cara yang dapat kita lakukan tentu saja menggunakan kebijakan dan regulasi yang ada, seperti penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan, insentif untuk kegiatan konservasi tanah dan air. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pada pagi hari ini adalah analisis kekritisan lahan daerah aliran sungai ini merupakan langkah penting untuk kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah degradasi lahan. Dengan memahami faktor penyebab, dampak, dan metode analisis yang tepat, langkah-langkah mitigasi dan restorasi dapat dilakukan, sehingga secara efektif dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Adapun pustaka atau referensi yang saya gunakan di sini sebagai berikut. Dengan berakhirnya file PowerPoint pada pagi hari ini, maka berakhir pula presentasi atau penjelasan materi dari saya. Sekiranya seperti itu materi yang dapat saya berikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, karena manusia adalah tempatnya salah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Udah. Dadah. Dadah, guys.